bukankah di dalam satu TPS itu ada banyak KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara? Bukankah mereka yang mencatat ketika ada pemilih datang membawa surat undangan atau tidak? Kalau dia tidak membawa surat undangan, membawa KTP atau paspor atau tidak, namanya ada di dalam DPT atau tidak. Kalau dia tidak membawa form A5, apakah dia mencoblos di atas jam 12 misalkan. Nah, data-data ini memang yang pada tingkatan PPS, PPK itu kami coba untuk kita selesaikan supaya tidak sampai meningkat lagi ke atas. Gitu loh. Bahwa memang ada beberapa TPS yang mempersoalkan ditolak, iya. Tetapi harus diakui pada persoalan DPKTB ini adalah persoalan baru yang muncul pada Pilpres ini. Ketika Pileg kemarin tidak seheboh seperti sekarang bahwa ada pemilih pindahan, ada. Tetapi yang sefantastis ini adalah pada Pilpres tahun 2014. Jadi kalau kuasa pemohon menanyakan secara konkret, terus terang kami agak kesulitan menjawab karena jumlah TPS yang demikian besar, tetapi semua TPS itu kami punya saksi. Di C1 ada, tetapi C1 ini tidak mampu menyajikan siapa-siapa yang menggunakan DPKTB, siapa-siapa yang menyalahgunakan DPKTB, siapa-siapa yang menggunakan keterangan domisili sebagai untuk digunakan mencoblos tadi. Ya, baik. Kemudian masalah pembukaan kotak suara, saudara. Di daerah Jawa Timur khususnya, itu terjadi pembukaan kotak suara itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dan apa kegunaan daripada pembukaan kotak suara itu? Lalu siapa yang melakukan pembukaan kotak suara itu? Dan setelah dibuka, lalu apa yang dikerjakan? Oke, saya tegaskan lagi, pada tanggal 30 itu dimulai. Teman-teman meminta izin kepada tim advokasi, boleh tidak menghadiri undangan KPU Kota. Saya sampaikan boleh, sepanjang itu melibatkan Panwas, sepanjang itu dihadiri oleh pihak kepolisian dan saksi pasangan calon. Tetapi teman-teman harus protes. Kenapa protes? Karena sejak awal kita itu membutuhkan itu untuk persiapan sengketa di Mahkamah Konstitusi, supaya ada waktu yang panjang kita mempelajari, membeda-bedakan penyalahgunaan itu. Karena temuan di Surabaya itu sangat menarik, yang tadi disampaikan oleh teman-teman KPU Kota, yang juga tidak ada tindak lanjutnya. Yang kami khawatirkan adalah kasus di Surabaya itu juga terjadi di 37 kabupaten kota yang lain Jawa Timur. Nggak usah di generalisir, pokoknya saudara fokus di yang mulia, terima kasih. Saksi gitu aja. Nah, kegunaannya apa? Terus terang itu ada teman-teman KPU yang bisa menjawab. Tapi kalau kami memang punya keinginan mendapatkan salinan itu, salinan pembukaan kota itu. Apakah pada saat saksi-saksi yang saudara ketahui diundang dalam pembukaan kotak suara kemudian hadir, apakah ada upaya daripada saksi untuk mengingatkan kepada penyelenggara untuk tidak membuka kotak suara tersebut? Sudah. Ini pengacara ini yang protes ini. Sebentar, nanti saya kasih kesempatan. Biar dia nanya dulu. Jadi sejak awal kami sampaikan untuk protes. Sebentar, mohon maaf majelis. Jadi saya ingin mengingatkan kawan-kawan, juga sekaligus bertanya pada majelis hakim. Pokok pengaduan yang dilakukan oleh pengadu ke KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya tidak menyangkut sama sekali tentang pembukaan kotak suara. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan itu. Makanya saya berkeberatan kalau kemudian ini dijadikan bahan ini. Oke, tapi tidak apa-apa karena ini dia ajukan dalam rangka membuktikan soal kotak. Kan mereka mempersoalkan pembukaan kotak suara secara nasional. Ya. Jadi tidak terhadap KPU Provinsi Jawa Timur, tapi kepada KPU Pusat. Ya. Tapi tidak apa-apa. Terus dulu. Toh nanti kami nilai. Bukankah
pembukaan kota itu tujuannya membedah DPKTB. Yang mulia, sebentar, saudara saksi. Begini, saudara Tidak usah ketua, dijawab. Langsung tanya baik. saja. Begini, pertanyaan kami ini relevansinya terhadap apa yang kami laporkan sesuai dengan surat edaran 1446, di mana dalam surat edaran itu berlaku seluruh Indonesia, jadi termasuk Jawa Timur. Kebetulan saksi Jawa Timur ini kami akan gali gitu. Benar nggak? Sesuai dengan surat Silakan. edaran 146. Silakan ditanya. Baik, terima kasih majelis. Jadi saudara saksi, dengan adanya surat edaran KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia, di mana dalam surat edaran itu meminta kepada KPU daerah membuka kotak suara, mengambil form A5 dan C7, difotokopi, dilegalisir, lalu dimasukkan kembali ke dalam kotak suara itu. Nah, ini yang kami ingin mendapat informasi atau keterangan dari saudara, yang ada di Jawa Timur itu seperti apa pelaksanaannya. Apakah memang kemudian yang diambil itu form A5, C7, lalu difotokopi oleh penyelenggara tanpa ada perubahan dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan lagi dan ditutup lagi. Ini yang kita ingin dapat masukan. Oke. Memang laporan kepada kami ketika terjadi pembukaan kota itu tidak ada penambahan. Karena di situ ada Panwas, di situ juga ada kepolisian, juga ada saksi pasangan calon. Tetapi yang kita sampaikan kepada mereka adalah kenapa tidak dari dulu. Kita minta sudah sejak dari dulu supaya aja jeda waktu. Tapi tidak dilakukan, yang pertama. Yang kedua, persoalan ini sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini sudah menjadi sengketa, maka mestinya izin boleh dan tidaknya membuka kota itu harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan mereka ini tetap jalan aja. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Makanya ini tetap semua dibuka. Dan ketika itu dibuka, kami meminta salinan. Itu pun tidak pernah dikasih. Baik sebelum putusan penetapan Mahkamah Konstitusi dan setelah penetapan Mahkamah Konstitusi, kami saksi kabupaten kota se-Jawa Timur tidak pernah mendapatkan salinan itu. Sehingga Bentar, salinan apa yang saudara maksudkan? ya salinan form A5 kalau ada form 5, C7 tadi yang menunjukkan nama-nama pengguna DPKTB itu. Nah, ini yang sampai sekarang kita tidak mendapatkan. Yang kami sesalkan yang mulia, teman-teman Bawaslu ini tidak mencoba respon ketika rekomendasi 6 kabupaten kota itu tidak dilakukan. Padahal dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, rekomendasi Bawaslu adalah sifatnya wajib. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditawar, tidak boleh tidak diindahkan. Maka kami sampaikan, Anda ini kan ada upaya pembangkangan kok diam kan itu loh. Dan sampai sekarang Bawaslu juga diam. Ketika teman-teman meminta tunda itu rekap provinsi, Bawaslu juga diam kan gitu. Terima kasih. Baik, yang mulia. Untuk saksi berikutnya dari rekan Jawa Timur, silakan. Terima kasih. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh saksi pertama, Saudara Muhammad Soleh. Saya tolong ya. Ini kalau saya perhatikan, coba Ya, tidak ya. boleh lebih dari 2 yang hidup. Jadi kalau pas tidak bicara dimatikan. Ya. Terima kasih. Majelis. Silakan. Untuk saksi Akib Al-Fatih, saudara mengalami korban tidak bisa melakukan hak saudara sebagai pemilih. Ceritakan seperti halnya saksi Soleh, karena ini nanti ada kaitannya. Selanjutnya kalau sudah menyelesaikan nanti, saya lanjutkan kepada saksi Taukid Ardianto. Apa yang dibicarakan oleh saksi pertama tadi tentang mobilisasi. Di sini tolong terangkan bahwa di kampung saudara di Siwalan Kerto itu terjadi mobilisasi dan adanya masyarakat yang datang kemungkinan yang tidak saudara kenal. Kami mulai
Yang Mulia dari saksi Akib Al-Fatih. Oke, baik Yang Mulia. Mungkin saya nggak panjang-panjang ya. Jadi saya adalah mahasiswa UNER di Surabaya yang rumah saya ada di Bekasi. Jadi KTP saya di Bekasi. Nah, ketika pemilu kemarin, saya kurang mendapatkan informasi yang jelas gitu ya di Surabaya, sehingga saya pikir mencoblos tanggal 9 Juli itu hanya bisa dilakukan hanya dengan memakai KTP. Gitu, informasi yang saya dapatkan seperti itu. Sebetulnya saya sangat ingin mencoblos gitu. Nah, kenapa saya kemudian kok kamu ini tidak mencari informasi? Sebenarnya saya mencari informasi, saya bertanya ke teman saya yang kebetulan dia di BEM, dia presiden BEM ITS gitu, presiden BEM ITS. Saya pikir jika teman saya yang presiden BEM itu mungkin informasinya akan lebih banyak dan bisa dipercaya karena beliau aktif di mana-mana gitu. Nah, ketika tanggal 9 Juli saya datang ke TPS, ternyata tidak bisa mencoblos, hanya memakai KTP. Kemudian saya masih berusaha untuk bisa mencoblos. Saya tanya lagi ke teman saya itu, ini kok nggak bisa ternyata. Oh mungkin kalau di TPS di kampung-kampung itu nggak bisa. Saya di daerah Gubeng Kertajaya. Akhirnya saya disarankan kalau di Malang katanya di rumah sakit bisa pakai KTP aja. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Saya di situ mengantri sekitar 1 jam, tapi ketika 1 jam itu kemudian TPS saya karena udah jam 1 kemudian TPS ditutup dan akhirnya saya tidak bisa mencoblos. Itu aja mungkin yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Tidak mencoblos ya? Iya Yang Mulia. Nggak bisa ya. Kami masih akan mengajakkan untuk menyimak jalannya sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga sidang di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2014. Sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One. Fantastic Mochaccino. Baru mau kalate, biar gaul makin. Karena gaul punya banyak rasa, Kopi Good Day punya banyak rasa gaul untuk harimu. Hingga saat ini masih banyak barang-barang impor yang dibeli masyarakat. Bayangkan jika masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Ini akan menghemat pengeluaran kita dan mendorong perkembangan industri dalam negeri, mengembangkan kreativitas anak bangsa, membuka lebih banyak lapangan kerja, menghidupi dan mensejahterakan masyarakat, serta menggerakkan roda ekonomi. Suara. Masih. Pada saat itu petugas menutup TPS dengan akan mengangkut kotak-kotaknya, apakah tidak berucap kata-kata, saya tegaskan di sini mungkin ditutup, mungkin karena di rumah sakit akan mengunjungi pasien supaya hak pilihnya nggak hilang, atau kata-kata lain yang saudara dengar? Nggak ada apa-apa. Langsung ditutup, tanpa ada keterangan apa-apa sih. Terima kasih untuk saksi Akib. Untuk saksi Taukid, tadi saudara menyatakan bahwa tinggal di Siwalan-Kerto itu sekian lama, sehingga mengenal sampai sekian persen penduduk warga Siwalan-Kerto. Yang saudara temui, banyak orang berbondong-bondong, sebagian mungkin kulitnya putih, tidak seperti saya. Apakah di antara orang-orang yang sekian banyak
Itu tadi saudara salah satu ada yang kenal. Tidak saya kenali semua. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Cukup? Baik. Ada yang mau ditanyakan dari Teradu? Baik. Siapa? KPU Pusat maupun karena ini isunya bukan Jawa Timur, isunya isu pusat nih, isu kota. Mohon izin majelis. Silakan. Terima kasih. Mungkin kami bertanya kepada Nggak, ini saksi. teradu. Oh, teradu dulu. Oh, siap. Terima kasih Yang Mulia. Anda tidak berhak karena ini kan saksi dari pengadu lain. Mohon Anda maaf kan Pak tidak Majelis. mengajukan saksi. Kebetulan ada penjelasan Ya, Pak tapi Soleh belakangan, tadi yang belakangan aja. Ya. Ini dulu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal terkait kepada saksi. Pertama saya akan mulai saksi Saudara Akib Al-Fatih. Tadi saudara cerita bahwa Anda punya KTP di Bekasi. Pakai mic? Iya. Apakah saudara tahu di mana Anda terdaftar? Di Bekasi. Di Bekasi. Kemudian Anda tadi cerita atau menjelaskan akan menggunakan hak pilih di Surabaya. Di Surabaya. Apakah Anda sudah mengurus formulir A5 atau pindah memilih dari Bekasi ke Surabaya? Ya, memang saya belum mengurus A5 karena informasi yang pertanyaan saya hanya apakah belum. Anda mengurus atau tidak? Belum Atau tidak ya? Ya, tidak. Kemudian Anda ditolak memilih di Surabaya, kemudian berdasarkan informasi bahwa di rumah sakit itu bisa. Iya. Sehingga Anda pergi ke rumah sakit. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda tahu siapa-siapa dari orang-orang yang di rumah sakit yang bisa menggunakan hak pilihnya di situ? Tidak tahu, tidak kenal. Tidak tahu ya. Ya. Jadi kami ingin informasikan bahwa yang memilih di TPS sekitar rumah sakit adalah orang-orang yang juga harus menggunakan formulir A5, ya ini orang yang sakit atau yang memang bekerja di paramedis di rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada saat Anda mengantri yang tadi katanya 150-an orang, Anda sudah didaftar lebih dahulu oleh petugas KPPS di rumah sakit itu? Belum ya. Jadi Anda belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri di TPS itu, Anda mengantri dan kemudian oleh petugas tidak diperbolehkan dan ditutup ya. Ya karena antriannya sangat panjang, saya di luar waktu itu. Oh ya, saya kira cukup untuk Akib. Kemudian untuk saksi Muhammad Soleh. Pertanyaan pertama saya adalah, Anda tadi menyetujui statement dari hakim sependengaran saya bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan di setiap tingkatan, ini tidak numpuk tidak terakumulasi di atas. Nah, terkait dengan persoalan yang Anda sampaikan, yakni menyangkut DPKTB yang Anda tadi curigai, begitu banyaknya jumlah DPKTB, apakah saksi-saksi yang Anda dari tim Anda sudah ditempatkan di TPS-TPS, misalnya di Surabaya, sudah pernah komplain atau mengajukan keberatan soal DPKTB di TPS-TPS? Tadi sudah saya jelaskan memang itu ada kelemahan pada saksi kami. Oke, jadi tidak komplain ya? Ya, Oke. tetapi bukankah Nggak cukup itu saja? Enggak, harus dijelaskan supaya adil. Kesannya kalau tidak keberatan, masalahnya sah. Enggak, saya hanya Gitu bertanya itu saja. Pertanyaan kedua saya. Lanjutkan, silakan. Pertanyaan kedua ini saya. begini nih, dia tanya jawab aja, kan kami nilai nanti. Ya. Ya kan? Pertanyaan kedua saya adalah di PPS bagaimana? Komplain juga tidak? ada yang komplain.
Ada yang komplain pada tingkatan PPK. Yang paling banyak komplain pada tingkatan kabupaten. Yang paling banyak itu. Anda punya data berapa, misalnya Surabaya, karena tadi ada konsen Surabaya, berapa kira-kira kelurahan, saksi kelurahan di Surabaya yang komplain dan berapa yang tidak? Saya ini saksi provinsi. Jumlah kabupaten kota 38. Kalau jumlah kecamatan tidak tahu saya berapa ratus. Kalau kelurahan entah berapa ribu. Jadi saya kalau menjawab akan mengira-ngira malah tidak bagus. Anda punya sebagai KPU pasti punya datanya itu. Mana yang keberatan pada TPS. Kalau Anda tidak tahu, saya kira cukup tidak tahu. Pokoknya ini kan soal kesaksian. Yang kami nilai nanti kesaksian faktual, bukan pengetahuan ya. Siap. Bukan pengetahuan Anda. Anda boleh punya pengetahuan luas, tapi besok itu keterangan ahli, keterangan tentang pengetahuan. Sekarang keterangan tentang fakta. Nah, begitu. Jadi kalau saksi pada tingkat provinsi, berarti statusnya saksi provinsi. Itu ya. Kalau saksi yang ditanyakan ini tingkat TPS, PPS gitu. Jadi tentu dia tidak tahu. Tapi tidak apa-apa. Silakan. Ya, saya juga ingin klarifikasi, Yang Mulia. Apakah saksi ini hanya menjelaskan tentang Jawa Timur? Tapi karena tadi ada statement bahwa beliau juga mewakili penjelasan tentang masalah. Nah, yang bagian kedua itu pengetahuannya, bukan kesaksiannya. Kami sudah catat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebagai tim advokasi, ketua koordinator tim advokasi pasangan calon di tingkat provinsi, pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengetahui bahwa ada masalah yang Anda ajukan atau yang Anda sampaikan, kemudian atau setidaknya saya ingin ada contoh di mana ada masalah yang Anda sampaikan mengenai DPKTB di satu TPS misalnya, supaya faktual ini, Yang Mulia. Ya, dia tidak tahu. Saya ini saksi provinsi. Yang tadi saya sampaikan, mestinya kalau selesai pada tingkatan TPS, PPS, PPK, ini yang nggak pernah diselesaikan. Jangankan pada tingkatan PPS atau TPS, yang kabupaten kita minta dihentikan dulu. Selesaikan masalah DPKTB, itu aja nggak pernah dihentikan. Nggak pernah diselesaikan kok. Dari saya cukup. Oke. Pak Arief, silakan. Nah, ini teman ini, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Teman demo dulu Yang Mulia. Matikan. Saudara saksi, tadi Anda mengaku sebagai saksi provinsi. Saya ingin tanya tanggal berapa rekap di KPU provinsi? Ini kayak ujian ini. Pertanyaan-pertanyaan jebakan. Kalau tidak membuka data Yang Mulia. Mohon dijawab saja. Tanggal berapa rekap di KPU provinsi? 18 dan 19. Baik, pertanyaan saya yang kedua, apakah Anda hadir tanggal 18 sampai tanggal 19, ataukah tanggal 18 saja atau tanggal 19 saja, atau kapan Anda hadir dalam rekap itu sebagai saksi? Saya tim advokasi, bukan saksi. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Jadi berarti bukan saksi. Ya. Baik. Bagaimana pengadu? Yang dua lagi, apa dari provinsi boleh tanya? Ya, saya pikir tidak ada pertanyaan. Cuma Surabaya? Saya menginformasikan aja majelis bahwa tadi saksi menyatakan tidak ada aturan apapun terkait dengan keterangan domisili. Di dalam peraturan KPU nomor 19 pasal 28 pasal 1 poin 28 disebutkan bahwa DPKTB itu salah satunya adalah keterangan domisili. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Pres ada nggak menyebut itu? Apa? Undang-undang Pilpres. Enggak, mohon maaf Yang Mulia. Enggak. Kesempatan kami. Enggak, saksi tidak boleh berdebat tentang pengetahuan.
Anda kan ditanyai fakta-fakta saja. Tadi kan pertanyaannya, pertanyaannya itu tadi menanyakan mengenai fakta-fakta yang Anda saksikan, kan gitu. Nah, yang terakhir saya kasih dulu karena tadi disebut mengenai Kota Surabaya, Ketua KPU Surabaya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya hanya sekedar mengklarifikasi yang mulia bahwa wajar ketika saksi M. Soleh tidak mengetahui tindak lanjut rekomendasi karena beliau tim advokasi provinsi. Akan tetapi pelaksanaan atas rekomendasi Panwaslu telah kami serahkan tidak hanya ke Panwaslu yang mulia, tapi juga kepada tim sukses para pasangan calon pada tanggal 22 Juli 2014. Terima kasih yang mulia. Dan tertulis ada? Ada yang mulia. Ada ya? Oke. Terima kasih. Mahendra Saya hanya butuh penjelasan karena menimbulkan ketertawaan buat mereka-mereka itu. Sampean ini tolong jelaskan bedanya tim advokasi dan tadi katakan saksi provinsi. Betul, saya mengerti bahwa Anda itu bukan saksi mandat, karena saksi mandat ada tidak kita ajukan hari ini. Pernyataan tentang saksi provinsi tadi dan tim advokasi, apakah sebagai tim advokasi, ini saya bukan saya pandu, tapi tolong saja jelaskan. Sebagai tim advokasi memang ada beberapa daerah, tim advokasi itu ikut menjadi saksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu saksi juga. Jangan kita bicara saksi mandat saja. Tolong Anda jelasin lah. Terima kasih. Tadi saya menyampaikan bahwa tim advokasi ini justru yang menentukan saksi itu mau protes atau tidak, mau keberatan atau tidak, itu harus melapor dulu kepada tim advokasi. Ini persoalan hukum atau tidak, ini punya dampak terhadap kemenangan Prabowo atau tidak, itu kami yang menentukan. Meskipun, ya ngapain? Saya kok banyak kerjaan jadi pengacara kok juga ikut-ikutan dalam mereka kayak gak punya kerjaan kan. Sudah ada tim sendiri. Bahwa memang ada tim koordinator advokasi juga yang menjadi saksi, ya monggo aja kalau mereka gak banyak kesibukan silahkan. Tetapi pada prinsipnya apa yang kami lakukan sebagai tim advokasi itu adalah kebijakan dari kelembagaan pasangan Prabowo Hatta di Jawa Timur. Iya, terima kasih. Terus langsung saja Anda jelaskan bahwa tadi kan Anda jelaskan bahwa semuanya melaporkan Anda, berarti Anda data, begitu. Apakah memungkinkan paling lambat sore ini Anda sampaikan data dan juga list daftar tentang permasalahan-permasalahan yang tidak diselesaikan, termasuk yang tadi itu. Apakah Anda memiliki itu dan bisa disampaikan kepada majelis nanti melalui kami? Oke, terima kasih. Semua data terkait kecurangan, persoalan DPKTB, soal money politik dan sebagainya, tidak hanya persoalan etik, itu sudah kami sampaikan kepada tim advokasi pusat dan itu sudah menjadi alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti ketika teman-teman kuasa hukum juga meminta itu, tinggal nanti dikopi untuk diserahkan ke Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini. Apakah kemudian setiap segala laporan-laporan yang ada yang kemudian disampaikan kepada tim advokasi pusat, yang sekarang koordinatornya saya, itu apakah sudah diverifikasi, sudah dicukupkan, kalau memang diperlukan ada bukti apa, ada saksi berapa, dan lain sebagainya, nama saksi dan lain sebagainya. Mohon penjelasan. Semua alat bukti yang dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi sudah kita sampaikan. Ada beberapa saksi plus alat bukti dan kebetulan Ketua Majelis kami juga menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi juga. Terima kasih. Majelis yang terhormat, mohon dipertanyakan sebelah sana, mau tertawa apa lagi? Jadi memang saksi ini ada dua macam ya. Kalau dalam urusan pemilu kan ada saksi formal, saksi pihak. Jadi saksi dari pihak. Di forum pengadilan itu pengertian saksi itu bukan saksi pihak, saksi fakta. Jadi diambil sumpah itu sebagai saksi di pengadilan. Bisa siapa saja, apakah saksi partai, ya kan, saksi pihak
itu saksi peserta pemilu atau siapa saja yang menyaksikan suatu peristiwa. Boleh itu. Tapi betul-betul kesaksian yang sifatnya faktual. Bisa saksi itu juga, saksi yang pihak tadi, bisa orang lain. Toh nanti kami nilai, ya kan? Nah, kesulitannya saksi ini kan diambil sumpah, mengikat keterangannya. Tapi sesumpah-sumpahnya saksi ini pihak, gitu loh. Artinya dia berpihak. Nah, itulah kesulitan dalam pembuktian keterangan saksi dalam pemilihan umum, pilkada, pemilihan umum, pilpres sama. Jadi di MK itu ya begitu juga, sehingga ya diizinkan dua-duanya sebagai saksi. Nah, cuma nanti kita nilai bisa dipercaya enggak ini. Jadi tidak mutlak kesaksian para saksi itu betul-betul bisa dipercaya, ya, karena yang mendrive keterangannya itu sebagian karena kepentingan pihak, karena dia harus memenangkan pihak, gitu loh, ya. Tapi sekali lagi, ya, sepanjang menyangkut keterangan objektif dalam sidang kita terima, nanti biar kami yang menilainya. Siapa tahu dari sekian kesaksian ada yang bisa kita percaya, gitu loh. Tapi kan kita belum nilai sekarang ini, karena belum dinilai semua kita anggap benar aja. Oke, jadi 3 orang ini cukup? Baik, cukup. Silakan. Izin yang mulia, ya? Kami dari Jawa Timur apakah sudah boleh meninggalkan ruangan ini? Oh, baru saya mau bilang, jangan meninggalkan ruangan, tapi meninggalkan tempat duduk itu, pindah. Mohon izin majelis, boleh kami bertanya juga kepada saksi ini? Siapa itu? Pak Muhammad Soleh. Nggak ada relevansinya, tapi ya sudahlah, saudara ini dari kemarin. Oke, silakan mau tanya. Terima kasih majelis. Saya mendengar, mungkin relevansinya setelah saya bertanya, baru kita bisa analisa ada relevansinya apa enggak gitu. Penjelasan saudara, ada kalimat yang saudara peroleh atas protes saudara terhadap penyelenggara pemilu, yaitu jawaban kejar target. Saudara menyatakan tadi jawaban penyelenggara pemilu, saya kurang cermati tadi, apa KPU, apa Bawaslu, ada jawaban bahwa kejar target, jawaban dari penyelenggara pemilu gitu. Kejar target yang dijawab kepada saudara itu dari KPU atau Bawaslu, itu dilakukan secara tertulis, dan kepada siapa saudara bertanya? Saya ingin mengejar apakah ini sistematis, perintah dari atas? Oke, pertanyaannya sudah? Siapa? Sekarang saudara saksi, saudara boleh jawab, bisa juga enggak, terserah. Sebenarnya tidak pengen jawab yang mulia. Tapi karena pertanyaannya itu justru menguntungkan kami, apakah ini terstruktur atau tidak, kami jawab. Silakan. Laporan kepada tim advokasi ketika protes minta dihentikan dulu, diselesaikan persoalan DPKTB ini memang harus diputuskan cepat, ya kan, supaya selesai pada tanggal 19. Sebab tanggal 22 Juli sudah ada rekap nasional penetapannya itu. Nah, soal apakah ini terstruktur atau tidak, Anda bisa menganalisa. Undang-undang menyatakan maksimal 30 hari, kenapa dipaksakan 22? Toh masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Pilpres itu. Silakan Anda menilai itu. Oke, terima kasih. Maksud saya, Pak Soleh. Nah, cukup. Jangan banyak-banyak, nanti di luar kalau mau banyak. Di luar aja. Jawaban saya persilahkan saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Tidak usah keluar ruangan supaya saudara juga mengikuti. Ya, silakan. Mohon izin yang mulia. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, mohon izin yang dari belum diizinkan nanti. Enggak, kami mau bertanya sama saya. Kami silakan pindah dulu. Loh, kunci kesempatan takon. Sekarang kita masuk kesaksian kelompok kedua DKI, kasus DKI. Ada berapa saksi? Apakah
Saudara Sigop Tambunan dan kawan-kawan, tim advokasi independen, ada saksi untuk DKI? Tidak. Tadi kita ada menyertakan 2 saksi. Apa? Ada 2 saksi kita hadirkan. Nah, maksud saya kasus DKI ada enggak? Tidak ada yang mulia. Oh, tidak. Terima kasih. DKI ada enggak? Ada yang mulia. Tadi ada 1 saksi belum sempat ikut disumpah yang mulia. Siapa? Abdul Karim. Nama sudah masuk. Bukannya sudah semua tadi? 10? Belum, 1 yang belum hadir tadi. Oh, 1. Siapa namanya? Abdul Karim? Dia DKI? DKI? Iya, dari Jakarta Utara. Oke, silakan Karim maju. Sudah 10 ya? Silakan mengambil tempat. Siapa lagi yang DKI yang sudah disumpah? Sesudah ini baru giliran Anda ya. 2 orang sama ya. Silakan. Ikuti lafal sumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi, saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai. Silakan mengambil tempat. Langsung duduk situ. Berapa orang jadinya? Majelis, pihak terkait majelis. Silakan. Sebelum dimulai, coba kita dengar dulu. Terima kasih majelis yang terhormat. Barangkali supaya kami juga mengetahui tugas dan fungsi kami di sini, apakah dibenarkan kita sebagai pihak terkait mengajukan pertanyaan untuk memperkuat argumentasi yang telah kami sampaikan tadi kepada para saksi ini. Terima kasih majelis. Boleh. Tadi ada nanti untuk kesempatan ini boleh tanya. Kita dengar dulu. Yang tadi Surabaya Pak, kenapa nggak boleh Pak? Kenapa? Yang tadi Surabaya Jawa Timur? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Yang ini aja dulu. Baik, makasih majelis. Telat, saudara. Nunjuk tangannya telat. Ya ini aja nanti. Siap-siap untuk DKI. Jadi saya cek dulu nama-namanya. 4 orang ya. Silakan mulai memperkenalkan diri dari mana. Silakan. Pertama nama siapa, pekerjaan sehari-hari apa, ya. Lalu waktu peristiwa itu saudara sebagai apa, di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia. Di depan, satunya lagi. Kursinya. Langsung sini aja. Maju. Geser. Biar tidak dianggap diskriminatif nanti. Yang saya hormati Ketua DKPP dan anggota. Saya perkenalkan, nama saya Syarif. Pekerjaan pengurus DPD Gerindra DKI. Sehari-hari, saat itu saya menjadi saksi tingkat provinsi di Hotel Borobudur. Rekapitulasi. Dulu, jadi pengurus partai itu pekerjaannya? Kerja lain-lain apa? Sosial. Hah? Sosial. Kerja sosial. Biasanya kalau susah-susah mencari pekerjaan, wira swasta. Saudara wira swasta bukan? Ya, swasta juga. Ya, begitulah ya. Baik, Karim. Yang kedua, silakan. Terima kasih yang mulia. Nama Abdul Karim, pekerjaan wira swasta. Wira swasta. Oke. Waktu peristiwa itu Anda sebagai apa? Saksi PPK Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Oke. Yang ketiga? Terima kasih yang mulia. Nama saya Charles Lubis. Pekerjaan saya wira swasta. Dan saya juga sebagai pengurus PAC Gerindra Kecamatan Ciracas.
Baik. Dan waktu kejadian saya sebagai saksi tingkat PPK. PPK. Baik, lanjut yang keempat. Yang mulia, nama Rahadi Mulyanto, pekerjaan wira swasta, pada kejadian sebagai saksi mandat KPUD Jakarta Selatan untuk pembukaan kotak suara pertanggal 31 Juli. Oke. Jadi saya ulang ya, berempat ini. Satu, Sarip, Charles Lubis, Mulyanto. Satu lagi tadi siapa? Abdul Karim. Nah, saya persilahkan dipandu dengan pertanyaan oleh pengadu ya yang berkaitan, dan sesudah itu akan saya beri kesempatan kepada teradu untuk juga bertanya dan pihak terkait juga bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saksi-saksi ini kami harapkan bisa memberikan keterangan fakta yang terjadi terkait dengan mulai adanya temuan-temuan di wilayah DKI sehingga memunculkan rekomendasi dari Bawaslu DKI, lalu pelaksanaannya terhadap rekomendasi tersebut sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi. Itu fase awal, kami anggap fase pertama. Fase keduanya adalah setelah penetapan KPU RI terhadap hasil rekapitulasi nasional, dilakukan pembongkaran atau pembukaan kotak suara yang terjadi selama 2 kali. Yang pertama terjadi pada sekitar tanggal 23, nanti saksi yang bisa menjelaskan. Masih terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang katanya harus tetap diselesaikan. Nah, pembukaan kotak kedua adalah terkait dengan adanya surat edaran dari KPU RI nomor 1446 tertanggal 25 Juli. Jadi saya minta Saudara Sarip sebagai saksi tingkat provinsi yang mengetahui secara detail dan mengetahui di 5 wilayah, termasuk 1 kabupaten di Kepulauan Seribu barangkali, nanti bisa menjelaskan bagaimana proses daripada munculnya rekomendasi tersebut hingga rekomendasi tersebut ada dan dikerjakan oleh KPU. Mana yang bisa diselesaikan, mana yang tidak, sampai selesainya rekapitulasi nasional dan pembukaan kotak suara. Dan kemudian saksi-saksi yang lain yang tingkat kecamatan, khusus Jakarta Utara ada 2 kejadian juga nanti untuk pembukaan kotak suara yang pertama dan kedua. Sementara Jakarta Timur hanya untuk pembukaan kotak suara kedua yang surat edaran 1446 dan juga yang satu lagi juga surat edaran 1446. Silakan Saudara Sarip yang memulai. Yang mulia, ini saya mengurut bermula dari tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli kita kumpul dengan teman-teman koalisi PKS. Itu keliling bermula dari pertanyaan kita kepada teman-teman itu, apakah ada protes saksi di TPS. Laporan yang kami terima, tidak ada laporan saksi keberatan dari TPS tanggal 11. Kemudian kami tanya kembali, hari ini ada rekapitulasi tingkat TPS, apakah ada? Ada. Lalu kami kumpulkan data semua, ternyata ada dugaan kita 2 yang kita fokuskan, DPKTB yang tidak wajar dan mobilisasi. Temuan dugaan itu kami laporkan tanggal 11 malam itu ke Bawaslu DKI. Dengan rincian lampiran surat itu sekitar 5.841 TPS untuk agar Bawaslu melakukan cross check dan penindakan
Kemudian Bawaslu melakukan cross check, dipanggil KPPS dari 75 KPPS itu yang diundang, yang hadir sekitar 35 KPPS. 11, 12, 13, 14. Saya ingat, saya tahu 12, 13, 14, 15 melakukan pemanggilan terhadap KPPS. Kesimpulannya, Bawaslu merekomendasikan pertama ada dugaan pelanggaran pemilu. Rekomendasi yang pertama. Lalu kemudian saya bertanya kepada Bawaslu, yang lain bagaimana? Kita kan mintanya dugaan itu kan 5.841. Lalu Bawaslu mengatakan kita sedang koordinasi dengan KPU, akan ditindaklanjuti terus. Tanggal 19 kemudian ada PSU, pemungutan suara ulang. Itu rekomendasi yang kedua, 276, rekomendasi nomor 276 yang memutuskan agar DKI harus dilakukan PSU sejumlah awalnya 15 TPS, kemudian dikoreksi menjadi 13 TPS. Malam itu kami tanya ke Bawaslu, bagaimana yang lain? Gitu. Kemudian saat itu Bawaslu menyurati kepada KPU untuk membuka DPKTB. Sampai yang saya ketahui sampai hari itu tidak jelas. Kemudian tanggal 18 kami dapat undangan dari KPU DKI, undangan resmi untuk rekapitulasi di Hotel Borobudur. Kemudian kami menyurati KPU DKI agar dilakukan penundaan rekapitulasi karena ada rekomendasi yang belum dilaksanakan. Apa itu? Cross check terhadap sisa. Jadi 5.841 dikurangi 13. Begitu Pak, Yang Mulia. Sisa dari yang belum dilakukan cross check agar dilakukan tindak lanjut. Karena itu kami memohon kepada KPU DKI untuk menunda rekapitulasi itu. Tidak dijawab. Kemudian tanggal 18 malam saya datangi KPU DKI lagi. Saya bersama Pak Daud dengan Agus Taufik, saya sendiri bertemu dengan Ketua KPU DKI, ada Dahlia di situ. Ada Sidik. Jadi ada 3 komisioner. 2 yang kami minta dalam pertemuan itu, pertama mohon ditunda rekapitulasi itu. Kemudian kami minta supaya KPU Kota melaksanakan rekomendasi itu. Karena yang saya ketahui baru 2 KPU Kota yang melakukan cross check. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi yang 3 kota ini sampai tanggal 18 belum melakukan. Kami akan terus memantau bagaimana proses jalannya sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga sidang yang mendengarkan kesaksian dari pihak terkait pasangan Joko Widodo Yusuf Kala di Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk itu pemirsa Anda tetap bersama kami karena Breaking News TV One